Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Mana? kenapa bahasa terasa sulit? Karena kita tidak pelajari bahasa sebagaimana mestinya bahasa dipelajari. Teman-teman, kalau kita lihat semua orang Indonesia tidak ada yang merasakan kesulitan di dalam menghafal kosakata bahasa Indonesia. Dan kalau kita tanya orang Indonesia, apakah kalian bisa bahasa Indonesia? Maka semua katakan bisa. Tentu, wong saya orang Indonesia, masa saya nggak bisa bahasa Indonesia? Tapi ketika kita tanyakan, kamu sulit nggak untuk bisa bahasa Indonesia? Untuk belajar sampai bisa bahasa Indonesia, sulit nggak? Maka semua katakan tidak. Baik yang pintar sampai yang bodoh katakan tidak. Oh, kami nggak ada ngerasa sulit bahasa Indonesia. Ya. Bahkan ribuan jutaan kosakata dihafal pun tidak terasa sulit. Nah, begitu juga kalau kita tanya orang Arab. Kalian bisa bahasa Arab ya? Semua bisa bahasa Arab. Dan mereka hafal ribuan bahkan jutaan kosakata bahasa Arab, dan kalau kita tanya apakah kalian merasa kesulitan di dalam menghafal kosakata bahasa Arab? Mereka mereka akan katakan tidak ya. Tidak sulit, sama sekali tidak sulit ya. Semua, sampai mungkin orang Inggris pun kita tanya ya, mereka mengatakan bahwasanya bahasa Inggris mudah, dan mereka tidak merasa kesulitan di dalam menghafal kosakata bahasa Inggris. Nah, bagaimana ini teman-teman? Ya. Maka kita pelajari bahasa ini sebagaimana mestinya bahasa dipelajari. Kita ngomong bahasa Indonesia nih ya, sampai kita ini sekarang paham ya. Teman-teman semua, saya ngomong pakai bahasa Indonesia ini semua ngerti. Ya. Seluruh kosakata bahasa Indonesia ini sudah kita hafal. Bagaimana dulu kita itu bisa bahasa Indonesia? Apakah kita dulu pegang kamus ya ketika masih kecil? Orang tua kita kasih kita kamus, atau kita pergi ke tempat les bahasa ya, sehingga kita bisa ngomong pakai bahasa Indonesia? Kan tidak. Ya. Kita kumpul saja dengan suasana praktek ya, orang tua kita, kakak kita, teman-teman kita ngobrol pakai bahasa Indonesia, dan kita mau mendengar. Walaupun kita belum berbicara, tapi kita mau mendengar. Maknanya apa? Untuk bisa berbahasa itu satu suasana. Maka kita tinggal di suasana praktek, itu satu. Kemudian dari kosakata yang kita dengarkan itu, kita mau praktekkan. Dan ketika kita mempraktekkan, kita tidak malu ya. Ketika anak kecil tuh praktek bahasa, mereka tidak malu-malu. Bahkan walaupun salah, mereka ulang lagi seperti itu. Nah, sehingga terus kita tinggal di suasana praktek, terus kita praktekkan apa yang kita dengarkan, sampai sekarang kita bisa berbahasa Indonesia tanpa menghafal kosakata ya. Maksudnya menghafal di sini tanpa kita menghafal ya satu hari 20, 30, 50 kosakata sebagaimana kita belajar di pesantren atau di kursusan. Maka dengan metode ini kita tidak ada menemukan kesulitan di dalam mempelajari bahasa Indonesia sampai kita bisa ngomong gitu. Nah, begitu juga ketika kita itu mempelajari bahasa Arab sebagaimana orang Arab bisa berbahasa Arab ya. Pertama, mereka punya lingkungan, suasana praktek, kemudian mereka dengarkan dan mereka mau mempraktekkan apa yang mereka dengarkan. Kenapa mereka praktekkan? Karena memang tidak ada cara lain untuk mereka bisa menyampaikan sesuatu kepada lawan bicaranya kecuali dengan berusaha mempraktekkan bahasa tersebut ya. Karena mereka tidak punya bahasa lain, bahasanya masih nol ya. Hanya saja yang ada di sekitarnya adalah bahasa Arab. Maka mereka terpaksa harus berusaha ngobrol pakai bahasa Arab. Maka kita orang Indonesia sudah bisa berbahasa Indonesia sebelum kita masuk sekolah. Maknanya sebelum kita pelajari bahasa Indonesia di sekolahan, kita sudah bisa bahasa Indonesia dulu. Begitu juga orang Arab. Orang Arab itu sudah bisa bahasa Arab sebelum mereka pelajari bahasa Arab di sekolahan. Maka afwan untuk teman-teman yang masih memiliki pemahaman, untuk bisa ngobrol bahasa Arab, kita harus pelajari dulu tata bahasanya, harus banyak dulu hafal kosakata. Maka sampai kapanpun teman-teman tidak akan bisa ngomong pakai bahasa Arab kalau tidak dipraktekkan. Kenapa? Karena tata bahasa sendiri datangnya itu setelah bahasa. Semua bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab,
Itu bahasanya dulu datang, baru datang tata bahasanya. Maknanya orang tuh sudah bisa berbahasa Arab dulu sebelum ada tata bahasa. Seperti itu. Maknanya apa? Ya, mungkin kita itu sangat mungkin kita tuh untuk bisa berbahasa tanpa kita mempelajari tata bahasa. Ya. Gitu teman-teman. Jadi di sini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk semangat di dalam praktek ya, semampunya dengan tanpa ragu-ragu, malu-malu, tanpa takut salah, praktekkan saja semampunya apa yang sudah kita dengar, apa yang sudah kita baca, apa yang sudah kita hafalkan ya. Kalau kita mau menghafal kosakata misalnya satu hari 10, 20 boleh, tapi semakin meningkatnya hafalan kita harus meningkatkan kualitas praktek kita. Karena kalau kita tuh hafalkan saja kosakata, pelajari saja bahasanya tanpa praktek, mau berapa lama pun atau berapa banyak pun kita menghafal kosakata, kita tidak akan mungkin bisa ngomong pakai bahasa Arab. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Ditunggu video-video berikutnya. Afwan belum bisa banyak upload video karena memang masih sibuk sekali di kursusan. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.